Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amalia Kusuma Devi dengan NIM 5015, Banatul Mukarromah dengan NIM 5020, Fitria Indriani dengan NIM 5021, Mei Istiqomah dengan NIM 5016, Melinda Indriani dengan NIM 5022, Nabila Putri Maharani dengan NIM 5019, dan Oktavia Dinda Lutfiah dengan NIM 5018. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi penggabungan data dan rumus, database, serta grafik. Fungsi concatenate atau fungsi penggabungan data dan rumus. Fungsi concatenate adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan dua atau beberapa teks menjadi satu teks utuh. Menggabungkan data dari dua sel atau lebih ke dalam satu sel Excel. Jadi fungsi concatenate digunakan untuk menggabungkan beberapa teks atau kata atau sel menjadi satu kesatuan. Penggunaan rumus concatenate misalnya untuk menggabungkan sel dari dua kolom berbeda di Excel, seperti menggabungkan nama depan dan nama belakang dari list data pelanggan. Bisa juga untuk menggabungkan list alamat yang terpisah untuk disatukan dalam satu sel Excel. Rumusnya, untuk menggabungkan sel atau kolom Excel, cara penulisannya sama dengan concatenate buka kurung teks 1 titik koma kurung kotak teks 2 kurung kotak titik koma dan seterusnya. Setelah itu ditutup kurung. Kemudian untuk rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan teks pada beberapa sel Excel sekaligus, yaitu sel C2, D2, dan E2 dengan menambahkan spasi di antara sel-sel tersebut. Rumusnya yaitu sama dengan concatenate buka kurung C2 titik koma petik titik koma D2 titik koma petik titik koma E2 tutup kurung. Untuk rumus concatenate digunakan untuk menggabungkan teks laporan dengan teks pada sel C2, D2, dan E3, yaitu sama dengan concatenate buka kurung petik laporan petik titik koma petik titik koma C2 titik koma petik titik koma D2 titik koma petik titik koma E2 tutup kurung. Untuk menggabungkan dua kolom berbeda di Excel dengan rumus sama dengan concatenate buka kurung B2 titik koma petik titik koma C2 tutup kurung. Dan cara menggabungkan banyak sel sekaligus dengan rumus sama dengan concatenate buka kurung A1 titik 2 A100 tutup kurung. Rumus Excel 1. Fungsi if dengan logika sendiri. Buat tampilan seperti pada gambar di bawah ini dan pada kolom harga isikan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung A5 sama dengan petik taruh petik koma 2000 koma if buka kurung A5 sama dengan petik momogi petik koma 2500 1500 kurung tutup 2 kali. Cara membacanya, jika A5 sama dengan taruh maka 2000, jika A5 sama dengan memogi maka 2500. Selain itu 1500. Yang kedua fungsi if and. Buat tampilan seperti pada gambar di bawah ini dan pada kolom hadiah isikan dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung n buka kurung A6 lebih dari sama dengan 60, B6 lebih dari sama dengan 70 tutup kurung, petik handphone petik, 0 tutup kurung. Cara membacanya, jika A6 lebih dari sama dengan 60 dan B6 lebih dari sama dengan 70, maka handphone selain itu 0. 3. Fungsi if or. Buat tampilan seperti pada gambar di bawah ini, kolom hadiah isikan dengan rumus sebagai berikut.
sama dengan if buka kurung or buka kurung A8 lebih dari sama dengan 60, B8 lebih dari sama dengan 65, C8 lebih dari sama dengan 65, D8 lebih dari sama dengan 70, tutup kurung, petik topi, petik, 0, tutup kurung. Cara membacanya jika A8 lebih dari sama dengan 60, atau B8 lebih dari sama dengan 65, atau C8 lebih dari sama dengan 65, atau D8 lebih dari sama dengan 70, maka topi selain itu 0. Kemudian yang keempat, fungsi gabungan if dan VLOOKUP. Buat tampilan seperti pada gambar di bawah ini dan pada kolom tunjangan, isikan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung C3 sama dengan petik nikah petik VLOOKUP buka kurung A3, $A $8 titik 2 $C $9, 2 tutup kurung, VLOOKUP buka kurung A3, $A $8 titik 2 $C $9, 3 kurung 2 tutup. Cara membacanya, jika C3 sama dengan nikah, maka sesuai dengan VLOOKUP yang kita blok. Tabel VLOOKUP yang bawah keterangan dari buka kurung A3 sama dengan $A $8 titik 2 $C $9, 2 tutup kurung, $A $8 titik 2 $C $9. Artinya blok tabel yang di bawah dari kemudian kunci dengan F4. Yang kelima, fungsi gabungan if dan lookup. Buat tampilan seperti gambar di bawah ini, pada kolom bonus isikan dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan if buka kurung C3 sama dengan petik nikah petik, lookup buka kurung A3, $B $6 titik 2 $C $8, 2 tutup kurung, lookup buka kurung A3, $B $6 titik 2 $C $8, 3 tutup kurung 2. Cara membacanya, jika C3 sama dengan nikah, maka sesuai dengan lookup yang kita blok. Tabel lookup yang bawah keterangan dari buka kurung A3, $B $6 titik 2 $C $8, 2 tutup kurung, $B $6 titik 2 $C $8. Artinya blok tabel yang di bawah kemudian kunci dengan F4. Yang keenam, fungsi gabungan if, left, right, dan mid. Buat tampilan seperti gambar di bawah ini, pada kolom nama barang, merek, isikan dengan rumus sebagai berikut. Nama barang sama dengan if buka kurung left buka kurung A5, 2 tutup kurung sama dengan petik ST petik, petik smash petik, if buka kurung left buka kurung A5, 2 tutup kurung sama dengan petik JT petik, petik Jupiter petik, petik Supra petik tutup kurung 2. Keterangan dari A5, 2 artinya mengambil 2 huruf dari kiri. Yang ketujuh, merek. Sama dengan if buka kurung right buka kurung A5, 2 tutup kurung sama dengan petik 01 petik, petik Suzuki petik, if buka kurung right buka kurung A5, 2 tutup kurung sama dengan petik 02 petik, petik Yamaha petik, petik Honda petik tutup kurung 2. Keterangan dari A5, 2 artinya mengambil 2 huruf dari kanan. Kemudian yang ke-8, harga. Dengan rumus sama dengan if buka kurung mid
buka kurung A5,4,2 tutup kurung sama dengan petik sa petik koma 6000000 koma if buka kurung mid buka kurung A5 4,2 tutup kurung sama dengan petik ss petik koma 1000000 koma 750000 tutup kurung 2. Keterangan dari mid buka kurung A5,4,2 tutup kurung 4 artinya 4 karakter dari depan dan 2 artinya mengambil 2 angka yang dimulai dari 4 karakter tersebut. Jika Anda bingung, langsung praktekkan saja. Memahami grafik. Yang pertama, memasukkan grafik. Caranya, pilih sel yang ingin Anda buat grafiknya, termasuk judul kolom dan label baris. Sel-sel ini menjadi sumber data untuk grafik. Pada contoh ini, kita akan pilih sel A1.2F6. Kemudian, tab Insert, klik perintah chart yang diinginkan. Dalam contoh ini, kita akan pilih kolom. Lalu, pilih jenis grafik yang diinginkan dari menu drop-down. Lalu, grafik yang dipilih dimasukkan ke dalam worksheet. Fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data dari informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Manfaat database. Yang pertama, tidak terjadi redundansi basis data. Database ini bisa membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Yang kedua, integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Yang ketiga, independensi data terjaga. Database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat merubah data meskipun data bisa diakses. Yang keempat, kemudahan berbagi data. Menggunakan perangkat lunak database digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lain. Yang kelima, menjaga keamanan data. Database menjamin keamanan suatu informasi dan data, di mana kita bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersama. Dan yang terakhir, yang keenam, kemudian untuk kemudahan akses data. Dengan database bisa memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data karena semua data terorganisir dengan baik. Tipe-tipe database. Yang pertama, analytical database, yaitu database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database. Yang kedua, operasional database, yaitu database yang menyimpan data mendetail yang dibutuhkan untuk mendukung operasi suatu organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, distributed database, yaitu kelompok kerja lokal database dan departemen di berbagai kantor, lokasi kerja yang lain. Yang keempat, data warehouse, yaitu sebuah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Yang kelima, end-user database, yaitu basis data pengguna akhir yang terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan dari end-user dalam workstation mereka. Yang keenam, real-time database, yaitu sistem pengolahan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara yang bisa berubah-ubah, mengandung data terus-menerus dan sebagian tidak terpengaruh terhadap waktu. Yang ketujuh, document-oriented
database, yaitu salah satu perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Yang kedelapan, in-memory database, yaitu database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data pada komputer. Yang kesembilan, navigational database. Pada navigasi database, queries menemukan benda bagi yang mengikuti referensi dari objek tertentu. Yang kesepuluh, hypermedia database on the web. Sekumpulan halaman multimedia yang saling berhubungan dalam sebuah website yang terdiri dari homepage dan hyperlink dari multimedia seperti gambar, teks, grafik, audio, dan lain-lain. Yang ke-11, external database. Database yang menyediakan akses keluar dan data pribadi online. Yang ke-12, relational database merupakan standar komputasi bisnis dan basis data yang paling umum dipakai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.